Halo Sobat Budidaya, saya pelaku budidaya lobster laut di Bali yang baru belajar dan mencoba melakukan budidaya lobster di Bali. Pada saat ini saya merasa ada kekhawatiran yang sangat besar karena setiap pergantian menteri dalam berpolitik itu selalu ada pro dan kontra, sehingga menyebabkan kami merasa tidak ada kepastian di dalam berbudidaya. Untuk itu, saya sebagai pelaku budidaya yang sudah melakukan budidaya beberapa bulan terakhir, mencoba ingin menyimpulkan sebagai bahan untuk masukan kepada menteri-menteri baru yang akan menggantikan menteri lama. Ada dua kebijakan dari satu menteri lama dengan menteri baru, yaitu Menteri Bu Susi Pujastuti dan Pak Edi Prabowo. Dua menteri ini adalah orang yang saya kagumi. Kenapa? Karena mereka keduanya adalah pemutus dalam kebijakan yang ada perikanan di laut. Kebetulan saya mencoba belajar budidaya lobster di Bali. Padahal keinginan saya untuk belajar budidaya lobster di Bali dari dulu, sejak Ibu Susi menjabat sebagai Menteri Kelautan. Tetapi faktanya pada saat itu Ibu Menteri Bu Susi melarang adanya budidaya lobster. Kenapa? Karena dulu tidak boleh menangkap benur lobster. Nah, pada saat ada menteri baru, dilakukanlah kebijakan baru oleh Pak Menteri Edi Prabowo. Tujuannya sangat bagus, yaitu memperbolehkan adanya budidaya. Tapi sangat disayangkan karena ada kontradiktif dalam kebijakan tersebut, yaitu adanya budidaya tetapi ekspor benurnya tetap dijalankan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kami yang sebagai budidaya sangat susah sekali mendapatkan bibit, dan bibit harganya selangit. Dan kita harus bersaing dengan negara lain seperti Vietnam, yang mana bibitnya dari Indonesia tetapi kita bisa kalah beli dengan mereka karena mereka punya modal yang besar. Nah, dari kedua kebijakan menteri ini, saya pikir semua menteri punya tujuan bagus, tetapi pada implementasinya, pada prakteknya selalu ada bahasa-bahasa politik, selalu ada kontradiktif, yang mana dalam kontradiktif ini selalu menghasilkan tidak ada kesuksesan dalam mengelola perikanan Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena melihat dari fakta, Ibu Susi memiliki kebijakan seperti tenggelamkan kapal, itu sangat luar biasa. Saya apresiasi sekali, saya hormat sekali sama beliau. Tapi ada kebijakan satu yang mesti dibenahi, yaitu mestinya di Indonesia harus dikembangkan budidaya. Karena pola pikir kita secara nalar, Vietnam saja yang beli bibit di Indonesia dengan jumlah jutaan biji, dan bibit yang terbesar ada di Indonesia, bisa melakukan budidaya. Kenapa Indonesia yang benar-benar ada habitatnya dan lobster itu benurnya berasal dari Indonesia tidak lakukan budidaya di Indonesia? Nah, itu masalahnya. Artinya ada bahasa-bahasa fiksi yang dilakukan oleh Bu Susi, yaitu tidak boleh menangkap benur lobster. Kenapa? Karena tidak dilarang mengekspor benur lobster. Itu kebijakan sebenarnya ada satu sisi kebijakan benar, ada satu kebijakan yang menurut saya itu tidak benar. Contohnya begini, ada benur yang mestinya tidak boleh diekspor, itu sangat benar. Karena kalau kita ekspor, nanti pasar dunia itu akan dikuasai oleh negara penerima benur itu, karena mereka akan kembangkan budidaya yang hebat, maka mereka akan jadi nomor satu di dunia. Dan kalau tidak dilakukan budidaya, akan lebih fatal lagi. Mestinya lakukan budidaya. Kenapa lakukan budidaya? Karena dengan budidaya ini, kalau memang Bu Susi tujuannya untuk agar lobster itu tidak punah di Indonesia, mesti lakukan budidaya. Karena dalam bahasa budidaya itu tidak ada istilah punah. Justru kalau lakukan budidaya apapun, entah itu lobster, entah binatang, entah itu ayam. Ambillah contoh ayam. Ayam kalau tidak ada budidaya, kemungkinan besar kita tidak bisa makan ayam setiap hari. Karena ayam kampung mungkin tidak banyak akan ada. Kenapa ayam kampung tidak mungkin banyak ada? Karena kalau dia hidup di di alam bebas, ayam itu tidak akan bisa berkembang banyak. Kenapa? Karena predatornya sangat banyak. Contoh, ayam kampung. Kenapa ayam kampung lebih sedikit daripada ayam ternak?
Kenapa ayam perah lebih banyak? Karena kalau dia diternak di alam atau di kerangkeng, itu predatornya semakin sedikit dan tidak ada predator, terkecuali dia memang salah teknis makan atau salah teknis budidaya. Nah, begitu juga dengan lobster. Lobster itu, bayangkan saja, satu induk ibu lobster, kalau dia memiliki telur itu hampir 3 juta sampai 4 juta telur. Bayangkan saja. Bayangkan kalau 3 juta 4 juta telur itu sampai dibudidaya semuanya, itu kemungkinan berhasilnya hampir 50%. Tapi kalau dia dilepas di alam, seperti bahasanya Bu Susi, kalau dia dilepas di alam, permasalahannya besar adalah telur itu akan dimakan oleh banyak predator. Sehingga kemungkinan hidup itu kemungkinan besar akan menjadi 0,005%. 1% aja tidak ada. Nah, kebijakan Pak Edi ini dengan melakukan budidaya, semestinya ada restocking 2% itu sudah dilakukan. Tetapi faktanya dalam aturan Pak Edi ini sekarang tidak dilakukan. Karena banyak orang yang punya izin ekspor benur lobster itu tidak melakukan budidaya dulu. Jadi lebih baik, kalau saran saya, mendingan jangan lakukan ekspor benur, lakukan budidaya di Indonesia. Itu akan lebih bagus untuk Indonesia. Jadi menurut saya kedua menteri ini memiliki tujuan yang sama, tapi implementasinya sangat fatal. Contoh, di kebijakan Pak Edi ini sekarang kita boleh, yang lucunya lagi, dalam syarat itu saya lihat apabila dia melakukan budidaya, dia mestinya dapat izin ekspor. Nah, jadi pada saat dia lakukan izin ekspor, yang kendala besarnya adalah dia belum melakukan budidaya, tapi dia memiliki izin ekspor. Dia bilang, oh saya sudah lakukan budidaya 1 tahun yang lalu. Kan lucu, 1 tahun yang lalu kan belum ada budidaya. Kan Bu Susi, waktu zamannya Bu Susi kan belum boleh nangkap benur. Bagaimana 1 tahun yang lalu kok bisa bicara dia bahwa dia sudah lakukan budidaya dan sudah sukses 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu? Nah, itu agak kontradiktif. Semestinya dilakukan budidaya, walaupun orang yang melakukan memohon izin ekspor benur itu mestinya tidak boleh lakukan budidaya ekspor dulu sekarang. Dia boleh melakukan melakukan permohonan izin ekspor, tapi tidak boleh dia melakukan ekspor pada saat itu, karena dia harus melakukan restocking dulu, dia harus melakukan budidaya dulu. Nah, proses budidaya selama restocking pelepasan itu nanti minimum 4 bulan sampai 5 bulan sehingga menjadi jangkrik atau menjadi baby. Nah, pada saat restocking atau pelepasan itu, setelah itu baru dinyatakan dia sudah melakukan budidaya. Tapi apakah mereka sudah melakukan sukses budidaya? Belum. Artinya proses budidaya itu paling tidak mestinya harus lakukan 1 tahun. Nah, kalau dilakukan 1 tahun, otomatis apa yang terjadi? Mereka sudah sukses. Nah, nanti baru dievaluasi apakah dengan budidaya ini lobster akan tambah banyak. Kalau sudah tambah banyak, oke lah, silakan ekspor benur kalau memang benurnya melimpah. Tapi kalau budidayanya belum hasil, jangan lakukan ekspor. Nah, itu. Jadi menurut saya pro dan kontra itu selalu ada. Kenapa? Karena implementasi di lapangan itu selalu berbeda dengan tujuan daripada Pak Menteri ini dan Bu Menteri ini. Nah, saya melihat juga beberapa media yang menunjukkan video-videonya Bu Susi, cuman ada kurangnya sedikit saja yang perlu diperbaiki. Semestinya Bu Susi lakukan dilarang ekspor benur lobster. Tapi kalau dia bilang dilarang tangkap benur lobster, berarti tidak boleh budidaya dong. Mestinya Bu Susi lakukan dilarang ekspor benih lobster, tapi boleh menangkap benih, tapi hanya untuk budidaya di Indonesia. Nah, kalau itu yang dilakukan, saya yakin Indonesia akan menjadi nomor 1 di dunia dalam menyuplai permintaan pasar lobster konsumsi di dunia. Jadi siapapun yang jadi menteri sekarang atau berikutnya yang sebagai pengganti Pak Edi, karena Pak Edi selalu ada masalah sekarang, atau mungkin saya lihat kemarin di media itu ada Pak Luhut. Harapan saya yang sudah melakukan budidaya sekarang, semoga budidaya ini tetap berjalan, tapi ekspor benurnya dilarang, karena ini akan menguntungkan Indonesia. Karena apa? Karena apabila kita lakukan budidaya di Indonesia, saya yakin kita akan memiliki jutaan ton lobster kalau memang serius. Tapi mesti didukung oleh kebijakan-kebijakan lain juga, karena di Bali khususnya yang saya lakukan sekarang itu sangat rumit juga. Contoh, tata ruang di Bali belum ada. Bagaimana seorang investor dia bisa masuk ke Bali membuat budidaya? Masa kita harus berbudidaya dengan kelompok nelayan yang skala kecil?
Kalau namanya budidaya itu bisa dilakukan skala besar, karena skala besar itu bisa menghasilkan suatu hal yang besar dan bisa mensukseskan jumlah lobster yang lebih banyak lagi. Nah, harapan kami begitu. Harapan kami siapapun jadi menteri nantinya, harapan kami adalah tolong budidaya ini tetap lanjut, tapi stop ekspor benur lobster. Kenapa? Agar kami sebagai pembudidaya bisa membeli benur bibit-bibit yang murah dan memiliki persediaan benur untuk pengembangan berikutnya. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Semoga ini bisa menjadi masukan kepada menteri baru atau kepada petugas-petugas yang bergerak, yang bisa memenangkan dalam win-win solution untuk menjadi pengekspor lobster konsumsi nomor 1 di dunia. Sekian dan terima kasih.